Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Firebase. Nah, Firebase, apa itu Firebase? Firebase itu adalah platform dari Google yang membantu kita sebagai developer itu membuat aplikasi mau web ataupun mobile, tapi banyak yang digunakan di mobile. Nah, tanpa harus mengatur server sendiri. Itu kalau kita bikin kan biasanya kita ngatur server sendiri. Nah, menggunakan Firebase itu kita nggak perlu ngatur server kita sendiri. Nah, singkatnya, Firebase itu kayak backend siap pakai. Nah, jadi beberapa fitur utama dari Firebase ini ada banyak ya. Misalnya kita di mana ya? Firebase. Nah, ini kan kita ngebahas Firebase dengan Flutter. Firebase Flutter. Di sini kalau kita lihat di sini ada analitik, ada autentikasi atau autentikasi ini. Jadi kalau kita pakai ini kita nggak perlu ngatur backend autentikasinya lagi. Kita tinggal pakai Firebase Auth dan itu langsung siap pakai gitu. Jadi login pakai email, Google dan lain-lain itu langsung bisa tanpa harus kita bikin lagi backendnya. Nah, terus ini ada Cloudflare Store itu apa? Database itu nyimpen data secara real time gitu. Tapi ada juga nih kalau kalian lihat sini Cloud Function, Cloud Storage maksudnya. Cloud Storage itu apa? Buat simpan gambar, video, dan file. Tapi kita nggak simpan di storage kita, tapi di storage-nya si Firebase ini. Ada analitik ini fungsinya buat melihat statistik penggunanya gitu. Terus ada notification, cloud messaging ini itu kirim notifikasi ke user, dan ada banyak banget di sini ya. Di sini juga ada hosting, atau di Firebase itu ada hosting. Deploy website-nya itu jadi gampang menggunakan si Firebase. Contoh gampangnya itu kalau kamu bikin aplikasi Flutter, Firebase bisa pakai untuk user login, simpan data user, kirim notifikasi, sama upload foto menggunakan si Firebase ini. Jadi kita nggak perlu bikin server Laravel atau Node.js sendiri kalau kebutuhan aplikasinya itu sederhana gitu. Oke, jadi langsung aja gimana sih cara kita bikin project Firebase ini gitu. Cara menambahkan aplikasi Firebase ke dalam project Flutter kita gitu. Misalnya di sini saya akan membuka di sini ya. Di sini saya akan membuat project baru. Create Flutter. Oh, salah. Flutter create, contoh app-nya My Firebase ya. Nah, maka dia akan membuat aplikasi Flutter baru di sini. Sebagai contoh dari sini udah, tinggal masuk aja My Firebase, terus kode titiknya ini. Kita buka text editor kita. Nah, ini adalah aplikasi Flutter kita. Nah, sekarang cara nambahin aplikasi kita ke Firebase. Nah, pertama di sini kalau kalian buka console.firebase.com, ini bakal ada kayak gini. Terus di sini ada create a new Firebase project. Tinggal bikin, di sini kita kasih nama My Firebase ini. Oke, continue. Di sini di default aja continue. Terus di sini juga continue. Di sini select akun, kita pakai yang default atau create new akun aja. Sebagai contoh di sini saya pakai default aja ya. Default akun dari Firebase-nya. Gitu. Jadi create project aja. Maka dia akan membuat project kita. Kita tunggu sebentar. Sedang loading ya. Oke, finishing up. Bentar lagi. Tunggu sebentar. Oke, di sini your Firebase project is ready. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada ini bakal diarahin ke halaman aplikasi kita. Di sini ada Gemini kalau emang kalian mau pakai, atau kalau enggak langsung bisa di close aja. Oke, kalau udah di sini ini kita tambahkan aplikasi sama Android. Nah, di company name ini utama kalian buka project Flutter kalian.
Di sini ada Android. Di dalam app itu ada build Gradle, bukan build Gradle yang di luar app ya, tapi yang di dalam app di sini. Nah, di sini tuh akan ada application ID. Nih, application ID ini yang akan kita pakai. Copy di sini, lalu paste. Ini yang akan kita pakai. Di sini nickname-nya bebas ya. Di sini misalnya kita my Firebase aja. Nah, kalau udah di sini register apa aja? Register up. Kita tunggu sebentar. Dia sedang mendaftarkan aplikasi kita. Nah, kalau udah di sini bakal muncul tampilan kayak gini. Download dan add config file. Ini adalah config file yang bakal kita masukin ke dalam si app. Ya. Jadi di sini download aja. Saya akan download. Nah, sini kita buka filenya. Dan di sini nih, Google Services JSON. Ini yang sebelumnya, yang ini bisa kita change name aja. Oke. Nah, kalau udah ini bisa di drag and drop aja ke dalam app ya. Ke dalam app. Pastikan dia ada di dalam app seperti ini. Nah, kalau udah di drag, nanti dia bakal masuk di sini. Ini boleh di close aja. Balik lagi ke text editor. Kalau udah, ini bisa di next aja. Nah, setelah itu di sini kita ada add Firebase SDK. Di sini itu nggak usah diubah, kita pakai Kotlin DSL aja. Nah, ini di copy. Nah, kalau ini udah copy, di sini itu ada plugin. Nah, di dalam file build Gradle KTS. Kalau kita buka bagian app, maaf, di sini Android itu bukan di dalam app tapi di luarnya. Di sini ada build Gradle KTS. Nah, sebentar. Ini. Oh, di sini ya. Setting Gradle KTS. Di sini ada plugin. Ini plugin tinggal ditambahin aja di sini. Nah, ini kalau udah kita balik lagi. Di sini ada di bagian dalam app-nya, app modul. Ini copy yang bawah aja, bukan copy yang atas. Kalau itu kita buka app, di sini ada build Gradle, di atas itu ada plugin. Sesuai ya, plugin. Nah, ini kita nggak copy di atas karena di sini udah ada Android application yang sebelumnya. Nah, di sini ada lagi dependencies. Ya. Kalau kita scroll dikit, mana ya dependencies? Bentar. Oh ya, buat dependency ini nggak perlu ya. Ini nggak usah. Ini udah otomatis. Langsung next aja. Kalau udah continue to the console. Nah, di sini itu udah ada aplikasi Android kita. Setelah kalian pasang ya, bentar. Setelah kalian pasang, cara makainya gimana? Sorry. Nah, kalau kalian di sini kan ada yang namanya itu core. Ya, ini adalah Firebase core-nya, yang dimana kita harus pasang si Firebase core-nya ini pada project kita. Caranya gimana? Pertama, di pub spec YAML ini, itu di bagian dependency kita tambahin Firebase core. Ini Firebase core. Jangan lupa di pub get. Setelah itu di main, itu kita tambahin widget Flutter binding yang ini. Dan ini await Firebase initialization up biar Firebase-nya itu kepake. Dan jangan lupa di sini dikasih asynchronous dan jangan lupa diimport Firebase-nya. Nah, dengan gini aplikasi Firebase kita siap dipakai. Nah, oke. Jadi kalau misalnya kalian mau tambahkan Firebase authentication gitu sama dependencies dan dipakai gitu. Cloud Firestore, Cloud Function, Cloud Messaging dan lain-lain, semua fitur dari Firebase ini itu bisa kalian pakai di aplikasi kita asalkan core-nya sudah dipasang. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.